Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Paskah pada tanggal 10 Mei tahun 2020 dengan panduan ibadah digital. Pelayan firman pada hari ini adalah Penatua Juliana Apatilia Munia. Mari kita bersaat teduh. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing terambil dari Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Sekelilingku, tapi hidup yang membuatku
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharulah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikian pengakuan kami. Dengarlah, ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38 dan 39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 7 dan 8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kasih pastilah
Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami mengucap syukur kepadamu karena pada hari ini Engkau datang menjumpai kami melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu yang kudus. Kami mohon dengan kerendahan hati kepadamu, pimpin dan lengkapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami layak menerima sabda-Mu yang meniadakan segala kekurangan kami di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Kiranya firman-Mu itu ya Bapa, menjadi pelita pada kaki kami dan terang pada jalan kami hari ini dan seterusnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13 yang menyatakan, Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kamu belajar apakah arti ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini, kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat kekasih Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu kelima sesudah Paskah. Tema bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini yaitu melayani dengan kerendahan hati dan penuh ucapan syukur. Jemaat kekasih Tuhan, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus saat Rasul Paulus berada di Efesus.
Jemaat di Korintus terbentuk melalui karya pemberitaan Injil Paulus. Selama 18 bulan, Rasul Paulus mengabarkan Injil di Korintus, dan setelah itu ia melanjutkan pekabaran Injil di Efesus. Jadi, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, Rasul Paulus sangat mengenal jemaat di Korintus. Ketika Paulus berada di Efesus, terjadilah konflik di jemaat Korintus, sehingga timbul kelompok-kelompok. Salah satunya konflik disebabkan adanya sikap kesombongan dan mementingkan diri, saling menuding dan memegahkan diri. Ada yang merasa hebat dengan kekayaannya, memiliki kuasa dan keunggulan lainnya, akhirnya mengabaikan jemaat lain yang dinilai tidak mempunyai kemampuan yang bisa dibanggakan. Di samping itu, terjadi juga perbedaan jemaat yang cenderung membanding-bandingkan pelayanan para rasul seperti Paulus dan Apolos. Jemaat kekasih Tuhan, keadaan demikian bisa mengakibatkan perselisihan dan perpecahan di dalam persekutuan jemaat. Oleh karena itu, dengan ramah dan penuh kasih, tetapi sekaligus ketegasan yang sangat simpatik, Rasul Paulus menegur dan mengkritisi sikap sombong sebagian jemaat di Korintus, yang tentu saja dapat berpengaruh buruk bagi kehidupan jemaat di Korintus. Sebagai jemaat Korintus yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, semestinya mereka mewartakan tentang Yesus secara benar. Yesus Kristus yang mereka imani adalah Yesus yang rendah hati. Dan dengan sikap yang demikian, justru Tuhan Yesus telah menunjukkan kuasa-Nya yang menyelamatkan itu. Bapak, Ibu, Saudara jemaat kekasih Tuhan, jemaat di Korintus diberi pemahaman oleh Rasul Paulus agar mereka menyadari bahwa semua yang ada pada mereka semata-mata merupakan anugerah Allah. Jadi, mengapa harus bermegah diri? Karena semua itu berasal dari Allah. Rasul Paulus dalam melakukan pewartaan Injil adalah perwujudan dari karakter Kristus yang rendah hati, ramah, dan penuh kasih, yang dalam pandangan dunia cenderung dianggap rendah, lemah, dan sebuah kebodohan. Akan tetapi, jemaat kekasih Tuhan, keberhasilan pewartaan Injil dengan mewujudkan karakter Kristus justru telah terbukti sangat membuahkan hasil. Mari kita sebagai orang beriman yang telah diselamatkan, diberi tanggung jawab besar dan berharga yang dipercayakan Tuhan Yesus kepada kita adalah mewartakan, menolong, dan menyelamatkan orang lain. Seperti Rasul Paulus telah menjadi bukti tentang kehidupan Kristen yang berhasil. Jemaat kekasih Tuhan, memang benar memiliki sikap rendah hati tidak mudah, terlebih dalam kalangan pelayan Tuhan, karena syarat rendah hati itu kasih. Kasih itu nampak dalam tindakan dan tutur kata kita, tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian. Saudara kekasih Tuhan, kasih itu nampak dalam tindakan dan tutur kata kita, tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian, tetapi kepentingan orang lain
dan mau mendengar pendapat orang lain, mau mengakui kemampuan orang lain. Sebagai pelayan, kita harus siap menerima penderitaan, hinaan, celaan, tetap melayani, sabar, dan tetap memberkati walaupun dianiaya. Karena semuanya itu Tuhan yang akan memperhitungkan. Jemaat kekasih Tuhan, kiranya melalui firman dan kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat meneladani pelayanan Rasul Paulus. Marilah kita jauhkan sikap kebanggaan, mementingkan diri sendiri, merasa hebat, dan berkata, kalau bukan saya, siapa lagi? Kalau bukan saya, tidak akan berhasil. Maka dari sikap inilah muncul kesombongan yang akhirnya menganggap orang lain tidak berarti. Terlebih lagi, kalau puji-puji diri sendiri, padahal sebenarnya pujian itu datang dari Tuhan Yesus. Jemaat kekasih Tuhan, seperti dalam situasi kondisi saat ini, di mana pandemi wabah COVID-19 yang melanda di Jakarta, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Marilah kita selalu bawa dalam doa bagi mereka yang menderita sakit, terbaring di rumah-rumah sakit, keluarga-keluarga mereka tinggalkan. Jemaat kekasih Tuhan, ada kisah yang terjadi di mana sebuah keluarga, ayah terkena virus corona, akhirnya meninggal, dan sang ibu setelah diperiksa positif kena virus corona dan harus masuk rumah sakit. Anak-anak mereka yang belum dewasa harus isolasi diri, dan akhirnya Bapak RT dan para tetangga yang merawat dengan memberi nafkah dan kebutuhan mereka setiap hari. Kita melihat di sini betapa pedulinya dan kasih mereka terhadap anak-anak yang diisolasi. Juga para dokter, perawat, dan pekerja relawan yang dalam pelayanan mereka berjuang untuk kesembuhan para pasien. Mereka meninggalkan keluarga untuk tugas yang mulia, dan dengan rendah hati, kesabaran, dan penuh cinta kasih merawat para pasien COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus, kita semua terpanggil menjadi pelayan, hamba Tuhan, terlebih bagi para presbiter. Oleh karena itu, jadilah pelayan yang rendah hati, yang berkenan kepada Allah, dan jadilah pelayan yang menjadi berkat bagi sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara jemaat kekasih Tuhan. Amin. Diberikan padaku luka untuk bekerja, juga kakiku yang menopang tubuhku. Ku patut bersyukur, memuji namanya, karena mengasihiku. Ku rajin bekerja, berkat yang baginya, menyenangkan hatinya. Jemaat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata,
Aku percaya Percaya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Segala puji, syukur, dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Karena dalam ibadah ini kami telah mendengarkan firman. Kiranya melalui kekuatan Roh Kudus-Mu kami semakin tekun melaksanakan firman-Mu itu dan menjadikan dasar yang kokoh, kuat untuk membangun hidup kami. Ya Tuhan Yesus, kuasailah kami dengan hikmat-Mu dalam menjalani kehidupan kami yang terus mau berproses menjadi anak-anak-Mu yang rendah hati dan selalu bersyukur agar dalam karya dan pelayanan kami semakin bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Saat ini kami menyerahkan dalam doa semua warga jemaat Tuhan GPIB Cawang Baru. Kiranya di masa pandemi COVID-19 cepat berakhir melalui kuasa-Mu, sehingga anak-anak dari tingkat dasar, menengah, sampai perguruan tinggi dapat melanjutkan pendidikan, dan juga orang tua sebagai pekerja yang saat ini dirumahkan dapat melaksanakan tugas pekerjaan mereka mencari nafkah untuk kehidupan keluarga. Berikanlah kepada kami semua kesabaran dan tetap bersyukur kepadamu, karena kami sungguh percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, yang tetap beriman dan berpengharapan hanya kepadamu saja. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh dan dalam pemulihan. Tuhan Yesus, kasihanilah mereka. Kiranya Engkau menjamah dan memberikan kesembuhan melalui kuasa-Mu. Berkati perawatan dan pengobatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para pasien COVID-19 yang terbaring di rumah sakit. Kiranya dengan kuasa ilahi-Mu, Engkau sembuhkan mereka dan berkati keluarga-keluarga mereka yang tinggal di rumah. Kami berdoa bagi para dokter, perawat, pekerja, dan relawan yang dengan tulus dan kerendahan hati berjuang untuk kesembuhan para pasien COVID-19. Berikanlah hikmat dan kekuatan serta kesehatan yang prima bagi mereka semua. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa juga bagi pemerintahan bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Dari pimpinan yang tertinggi, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Amin Ma'ruf, sampai ke pelosok-pelosok desa. Kiranya Tuhan Yesus berkati mereka dalam menjalankan tugas di masa pandemi virus COVID-19 ini, agar mereka bekerja dalam ketulusan, kerendahan hati, dan kejujuran. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan,
Inilah serangkaian doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan-kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita dengar kesaksian pujian dari paduan suara PKP KPIB Cawang Baru dengan judul Hati Tuhan Manis Lawannya. Hati Tuhan manis alami, berkata semua yang Dia sayangi, sadar
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengan mengingat nats dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Persembahan dapat dimasukkan di dalam amplop yang akan diambil oleh koordinator sektor masing-masing. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Terima kasih. Ucaplah syukur pada Tuhanmu, Tuhanmu selalu menyertai-mu kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Beri kepadanya Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan syukur secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi jemaat, sesama, dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Mohon perhatian jemaat untuk kuarta jemaat pada tanggal 10 Mei tahun 2020. Ibadah hari Minggu digital pada tanggal 17 Mei tahun 2020 dapat dilihat di channel YouTube GPIB Cawang Baru mulai pukul 7 pagi. IHNPA digital tanggal 17 Mei tahun 2020 dapat dilihat di channel YouTube Pelayanan Anak Cawang Baru mulai pukul 7 pagi. Persembahan jemaat dapat dimasukkan amplop yang akan diambil oleh koordinator pelayanan masing-masing. Ucapan terima kasih. 1. Pelayan firman Penatua Juliana A. Patilemonia. 2. Presbiter bertugas. 3. Organis Nona Iren A. Inkiriwang. 4. Pemandu lagu Ibu Lady Ratu Pelola. 5. Pengisi pujian Paduan Suara PKP Cawang Baru. Atas perhatian jemaat kami mengucapkan terima kasih. Mari kita berdiri, Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan lakukan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera